Sobat Poli J, selamat datang di podcast AI Talk. Oke, kali ini nih kita akan membahas tentang yang namanya artificial intelligence gitu. Kita akan mendatangkan tamu spesial kita, yakni dari CEO Northeast AI bersama Bapak Fikar Albaba. Oke teman-teman, kali ini sebelum itu perkenalkan saya Regita sebagai host podcast pada video kali ini. Oke Bapak, selamat datang di kampus Politeknik Negeri Jember PSDKU Bondowoso. Oke. Tentunya saya sangat senang sekali Bapak bisa langsung berinteraksi dengan Bapak begitu. Kita akan bincang-bincang seru nih tentang membahas yang namanya artificial intelligence. Oke Bapak, sebelum itu saya ingin tahu nih perjalanan karir Bapak gitu seperti apa. Tentunya pasti tidak mudah kan Pak kalau semisal langsung tiba-tiba jadi CEO gitu. Jadi saya ingin tahu nih gimana cerita karir Bapak gitu. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Jadi, selamat kenal teman-teman semuanya. Ini sambil nyapa ya, halo. Nah, kebetulan memang, selamat kenal, saya Fikar. Di sini selaku CEO Northeast AI Academy. Kita fokusnya sekarang ke training untuk memberikan edukasi terkait dengan AI activation, enabling, dan banyak ya terkait dengan edukasi ke bisnis, ke education, ke institusi pendidikan, government, UMKM dan sebagainya terkait dengan pemanfaatan AI. Kita juga arahnya juga ke IT training juga gitu. Jadi memang overall terkait dengan digital transformation, terkait dengan digitalisasi, kita bisa supporting terkait dengan pelatihan itu. Nah, kalau ngomongin tentang perjalanan nih, tiba-tiba langsung ditanyain perjalanan gitu. Nah, dulu ini semester berapa kamu? Saya baru semester 1 Bapak. Oh, baru semester 1 baru ya? jadi. Berarti masih ada 4 semester ya? Nah, 4 semester maksudnya habis itu magang kan? Nah, kalau saya dulu memang awal perjalanan karir itu dimulai dari semester 4 kuliah gitu ya, di salah satu perguruan tinggi di swasta di Malang, di mana memang awalnya dulu 2015 sambil kuliah gitu ya, saya itu ambil elektro, kemudian bosen gitu ya kuliah kayak gini-gini doang gitu kan ya, nggak ada gregetnya gitu. Dan pada waktu itu emang udah join beberapa organisasi, ada organisasi radio, ada organisasi HMC informatika dan sebagainya. Kemudian akhirnya di situ kepingin belajar something yang berbeda gitu. Akhirnya coba-coba karena sering belajar, sering nongkrong sama teman-teman, nongkrongnya tapi belajar ya gitu. Sharing-sharing di salah satu tempat namanya DILO dulu, Digital Innovation Lounge di Malang. Kemudian nggak sengaja ketemu sama manajernya, dia infoin kalau lagi buka lowongan pekerjaan pada waktu itu. Nah, akhirnya walaupun masih semester 4 nih gitu, ya udah coba aja, siapa tahu rezeki gitu. Pada waktu itu cari admin kan, ya udah coba aja, dan alhamdulillah nggak tahu kenapa saya yang dipilih gitu ya. Interview akhirnya lolos, jadi pekerjaan resmi saya yang pertama gitu, yang akhirnya berjalannya waktu sampai sekarang jadi kalau selain di Northeast, saya juga sebagai business commodity lead di Indigo Telkom, salah satu produk Telkom untuk supporting terkait dengan startup digital. Terus juga awal bikin startup itu belum di 2016 ya, kalau nggak salah 16 semester, ingat saya semester 6 itu bikin satu startup namanya Komal Technology. Itu memang fokusin kita ke software house, bikin aplikasi, website, jasa lah istilahnya seperti itu terkait dengan IT. 2018 tutup, saya bikin baru namanya Indicraft Digital Media, ya, bikin untuk digital agency sama digital media untuk fokus ke ekonomi kreatif. Itu di 2018 sampai sekarang, alhamdulillah sambil berjalan, tapi fokusnya kita ke B2B, ke government, ke industri atau bisnis yang B2B gitu, untuk pembuatan website, desain, digital marketing dan sebagainya. Itu kemudian ya alhamdulillah sampai sekarang. Terus Northeast ini sebenarnya dulu ini adalah Next Academy namanya, yang dibikin sama salah satu startup di Malang namanya DOT Indonesia. Itu 2021, saya masuk 2023 diminta bantuin di sana untuk jadi CEO, dan akhirnya merubah lumayan total, mulai dari branding, bisnis dan sebagainya. Akhirnya sekarang terbentuk nama Northeast AI Academy. Nah, kita focusing sekarang mulai AI itu di awal tahun 2025 sampai sekarang, alhamdulillah kita udah achieve jadi salah satu lembaga training AI yang ada di Indonesia. Nah, kita sekarang lagi bantuin Google
Hari ini kita ke Politeknik Jember ya, alhamdulillah bisa kolaborasi dengan teman-teman di sini. Kita lagi ada pelatihan, ini kebetulan batch ke-15 dan 16 untuk kita training untuk ngajarin tentang pengenalan AI, generative AI, responsible AI terkait dengan pokoknya basic-basic terkait dengan AI ke teman-teman mahasiswa. Nah, ini kurang lebih kita sudah 1.100-an peserta dari seluruh Indonesia. Kita sudah training, kita ajarkan hampir 60-70%-nya udah dapat sertifikat yang bisa menandakan bahwa mereka sudah belajar terkait dengan basic AI seperti itu. Itu sampai sekarang alhamdulillah. Selain itu juga di beberapa organisasi, sebenarnya aku juga sebagai koordinator station komunitas startup Malang yang menaungi teman-teman startup yang ada di Malang. Kita punya satu komunitas itu namanya station, kebetulan aku sebagai koordinatornya. Terus yang lain sih mungkin CSR ya, CSR lebih ke arah ngajar ke beberapa kampus di Malang dan support beberapa sekolah-sekolah SMK di Malang juga untuk syukuran kurikulum, kelas industri dan sebagainya. Gitu. Oke, kalau boleh tahu untuk komunitas di dalam komunitas itu mereka melakukan apa saja? Gitu. Kalau Jadi di kegiatan. komunitasnya kita lebih ke sharing session ya. Kalau misalnya ada event kita lagi kerja sama siapa nih, misalnya kayak kemarin kita baru nyelesain bikin event startup World Cup, jadi Piala Dunianya startup gitu, yang semuanya nanti grand finalnya ada di San Francisco. Kita kemarin di Indonesia hanya di 2 kota, hanya di Jakarta sama di Malang. Nah di Malang organizernya kebetulan aku dan teman-teman station seperti itu. Oke, keren banget teman-teman dari segi perjalanan ceritanya gitu kan. Oke Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya nih kembali lagi nih tentang yang namanya artificial intelligence ini. Rumor-rumornya ada statement nih Pak, namanya mengatakan bahwa era digital di masa yang akan mendatang akan menyaingi tenaga manusia begitu. Lalu juga tenaga manusia ini bisa jadi akan tergantikan penuh begitu. Menurut Bapak nih seperti apa? Mungkin pendapat Bapak? Yeah. Jadi kalau untuk menggantikan secara seutuhnya nggak bisa, karena memang basicnya AI itu adalah ya buatan manusia gitu, dan memang yang bisa mengendalikan, yang bisa ngasih perintah, yang bisa memberikan mengoperasionalkan itu adalah manusianya itu. Nah terus siapa yang tergantikan gitu ya? Yang tergantikan adalah manusia-manusia yang nggak produktif, teman-teman yang mungkin ya leha-leha yang ya pasti akan terkalahkan sama AI gitu ya, sama manusia yang pakai AI gitu kan. Ya misal sekarang kamu ngelamar pekerjaan nih gitu kan ya, saya ngelamarnya jadi admin Pak, tapi saya cuma bisa bikin undangan, sama bisa bikin ini gitu. Ngapain Pak nge-hiring kamu kan gitu. Aku cuma pakai ChatGPT udah bisa bikin kan saya undangan untuk surat ini dan sebagainya gitu. Langsung dapat selesai kan gitu. Nah yang akan mungkin hilang itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya junior atau pekerjaan basic yang akan hilang, seperti mulai dari kayak administratif, kemudian mungkin desainer ya akan mungkin udah mulai pelan-pelan yang dasar-dasar lah, misalnya kayak editing dasar kayak gitu. Tapi untuk yang advance tetap kita akan butuhkan. Kemudian juga ya tapi kalau misalnya disebut bahwa ini akan menggantikan manusia, enggak, AI itu nggak bisa jalan sendiri, tetap harus ada manusia di situ. Nah mungkin bedanya nanti ketika AI ini udah menyerang, bahkan udah mulai sekarang nih gitu, beberapa perusahaan udah mulai layoff, banyak berita perusahaan-perusahaan itu udah mulai PH-kan karyawan diganti sama AI. Nah digantikan itu apakah AI itu suruh kerja di sana? Enggak, AI dibayar, mereka langganan, yang bikin siapa? Yang pakai adalah senior nih yang udah jalan, yang udah produktif, yang udah istilahnya di level senior, tapi mereka mengerjakan pekerjaan juniornya pakai AI gitu, sehingga kan udah nggak pakai manusia nih gitu, tapi tetap memanfaatkan si seniornya itu. Makanya kenapa di sini teman-teman udah mulai harus aware ya, nggak harus aku harus ngikutin terus ini, aku harus hektik, harus fanatik dengan AI. No, enggak. Aku pun juga walaupun memang aku bikin AI training, tapi aku nggak fanatik banget sama AI juga gitu. Menggunakan AI pun juga sesuai dengan keperluan ya kan. Kemudian juga untuk efektivitas, yang awalnya kita bisa ngerjain satu tugas dalam 1 hari, sekarang mungkin kita bisa ngerjain 10 sampai 15 tugas dalam waktu 1 hari gitu. Bahkan beberapa teman-teman melakukan efisiensi gitu kan ya, dimana memang hampir 70 sampai 90% teman-teman itu kayak ngomongin digital marketing nih. Sekarang ada perusahaan kayak tadi kita ngomongin tentang kasir gitu ya, kasir itu memotong hampir 90% tim marketingnya itu digantikan sama AI. Nah apa yang digantikan ya, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang
sifatnya dulu harus hanya bisa dikerjakan oleh satu pekerjaan oleh satu orang gitu. Manual gitu ya. Iya, nah sekarang dengan AI ini, AI bisa kayak, ya ini cuma dikerjain satu orang, tapi dia bisa mengerjakan 5 pekerjaan sekaligus gitu. Nah, berarti apa? AI itu untuk meningkatkan produktivitas, untuk memberikan efisiensi, ya kan? Untuk kemudian juga efektivitas dalam pembuatan pengerjaan project dan sebagainya. Jadi memang AI itu supporting kita lah gitu. Jadi kalau sampai menggantikan pure enggak sih. Tapi kalau misalnya nanti pelan-pelan manusianya yang nggak mau maju, ya kan nggak mau produktif, ya itu tadi gitu. Apalagi AI sekarang mungkin jagonya adalah melakukan pekerjaan berulang. Kayak di pabrik-pabrik kan udah menggunakan IoT, udah menggunakan mesin dan sebagainya. Itu kan terus mereka bisa bikin produksi mungkin 1000 2000 per Lebih banyak daripada Ya, dikerjakan manual. iya. Ya oleh kayak tenaga sesimpel manusia. kita kasih tutup botol ke dalam, saya punya pekerjaan botol gitu ya, ditutup tutup botol gitu ya. Itu kan manusia mungkin kalau udah 100 udah capek gitu ya. Iya, udah Tapi kalau capek. mesin kan 10.000 100.000 selama dia nggak dimatiin ya udah terus gitu aja gitu. Ya itu yang akan membedakan kita dengan nanti di AI atau mungkin dengan robotik atau apapun namanya teknologi lah gitu. Oke, begitu. Lalu yang harus dibutuhkan nih, skill-skill bagi pemuda untuk di masa depan itu apa saja kira-kira? Em, Kalau dulu kita ngomongin tentang hard skill yang utama, ya kan. Tapi sekarang kita ngomongin bisa jadi AI akan menjadi salah satu value tambahan gitu. Misalnya, kamu jurusan apa? Saya bisnis digital. Bisnis digital. Oke, saya lulusan bisnis digital, tapi saya juga mempelajari AI. Saya juga pengalaman di AI dan sebagainya. Nah, itu akan membuat kita jadi nilai plus. Nah, sekarang yang dibutuhkan adalah satu, selain hard skill, yang kedua adalah soft skill. Nah, banyak karena memang AI ada AI ini kan semuanya serba mudah ya. Hard skill pun juga serba gampang gitu kan, nyari technical dan sebagainya itu gampang. Tapi kalau nyari soft skill itu yang susah gitu. Makanya kita selain memang teman-teman akan belajar secara teknis, juga harus belajar tentang perilaku, cara komunikasi, cara adab sopan santun, cara negosiasi, ya cara kayak kita berhadapan seperti ini gitu kan ya. Itu yang penting. Karena sekarang udah nggak zaman lagi cuman focusing ke apa ya, kita sepinter apapun tapi kalau kita nggak punya relasi, kita nggak punya komunitas, nggak punya pengalaman, ya bakalan ketinggalan sama yang biasa aja tapi mereka udah punya pengalaman ini, punya portofolio ini dan sebagainya gitu sih. Berarti itu juga bisa dibilang cara kita nanti agar survive gitu di masa yang akan datang, begitu. Iya betul. Jadi sekarang perusahaan itu udah nggak nyari misalnya mbaknya ngelamar kerja nih di situ, kemudian di ranking nih nomor 1 gitu ya. Ya mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang nggak mau repot ya udah mengambil itu. Tapi kalau beberapa perusahaan sekarang yang mungkin lebih ke technical, yang butuhnya khusus, itu pasti akan dicek dia udah pengalaman di mana aja, ngerjain apa aja, portofolionya mana nih, bagus apa enggak. Ya bahkan sekarang kamu dari jurusan mana itu nggak ditanya sekarang. Beberapa mungkin udah langsung itu jadi pertanyaan yang mungkin basa basi itu. Tapi yang ditanya sekarang ya itu tadi, kamu udah skillmu apa, pengalaman, relasinya. buktinya mana nih kamu jago digital marketing misalnya. Ini Pak saya udah pernah nge-add skin saya, follower saya sekian ratus ribu. Ini saya buktikan dengan ini desain saya, ini portofolio saya dan sebagainya. Nah itu yang sekarang akan dilihat lebih dari perusahaan itu. Terutama juga teman-teman juga jangan lupakan bahwa berorganisasi, ikutan training, workshop, dapat sertifikat. Mungkin dulu hanya ya udah dapat sertifikat selesai gitu. Tapi sekarang nggak kayak gitu lagi. Sertifikat itu kalau menurut saya itu bukti bahwa kamu sudah mengikuti kegiatan organisasi misalnya seperti itu. Atau mungkin ya itu udah nggak cuman di kampus doang tapi ikutan pelatihan gitu. Itu jadi nilai plus juga gitu. Tapi kalau misalnya sepi banget gitu ya, CV-nya sepi banget gitu, nggak ada pengalamannya udah otomatis skip walaupun nilainya IPK-nya 3,95 misalnya. Nah itu malah jadi ini. Oke, menurut pandangan Bapak nih, gimana tentang teknologi saat ini tuh seperti apa gitu? Apalagi kan ya saat ini tuh banyak ya kan kayak mahasiswa yang hanya FOMO saja gitu loh Pak. Jadi kayak ya udah ngikut aja gitu tanpa tahu entah itu etika berteknologi dan lain sebagainya begitu. Jadi kalau ngomongin tentang teknologi sekarang itu perkembangan teknologi cepet banget. Udah nggak ngitung tahun lagi, kita udah mungkin bulanan atau mingguan. Ya let's see kayak kita ngomong tentang AI. Hampir setiap hari ada rilis, entah itu update, entah itu ada platform baru, entah itu ada algoritma baru
itu udah hitungannya bukan lagi tahun, udah bukan lagi bulan, bahkan udah jadi mingguan atau harian. Nah, kita sebagai ya kalau aku bilangnya adalah akademisi ya, atau sebagai kaum terdidik, memang kita nggak bisa menolak itu. Aku nggak mau dengan teknologi baru ini karena ini bakalan membingungkanku misalnya gitu. Aku nggak mau, aku nggak suka dan sebagainya. Nggak bisa sekarang. Yang bisa kita lakukan apa? Filter. Kita cek, kita pelajarin. Nggak apa-apa kita coba pelajarin. Nggak harus mendalam banget gitu. Kita cek. Kalaupun memang itu sesuai dengan keahlian kita, bidang kita, ya udah kita baru dalemin. Berarti setidaknya kita harus tahu dulu nih, Yes, gitu. pelajarin dulu. Ya kayak sesimpel gini, ada kemarin rilis iPhone 17. Apakah kita harus beli? Tidak. Enggak gitu. Tapi paling nggak kita tahu, oh ini ada iPhone 17 baru rilis, fiturnya apa aja. Oh ya udah, selesai. Nanti ketika orang, "Hey, kamu tahu nggak iPhone 17 itu fiturnya apa aja?" "Tahu, ini loh fiturnya ini." "Kamu beli nggak?" "Nggak usah, Enggak. ngapain? Kan aku cuman pelajarin doang." Sesimpel itu. Kayak ini sama kemarin lagi hype Nano Banana, kamu bisa ngedit gambar orang sama artis misalnya kayak gitu ya. Apakah kamu harus FOMO ngikutan kayak gitu? Nggak harus. Tapi paling nggak tahu, oh ini loh caranya, ini loh tak kasih tahu caranya ini, aku belajar dari sini loh kemarin. Kayak Bikin gitu. skrip-skripnya itu seperti apa Betul. gitu. Ya kalau aku misalnya gini ya, aku ditanyain IoT nggak tahu gitu, karena memang basicku bukan di IoT. Tapi kalau nanya, Mas IoT itu apa? Kemudian bahannya apa saja? Ini kira-kira bisa nggak buat kayak gini? Aku jawabnya bisa. Kenapa? Karena aku juga belajar tentang IoT. Walaupun memang nggak sampai ke Mendalam sekali. praktikalnya, nggak sampai mendalam, tapi paling nggak tahu gitu. Oke. Jadi kita nggak ketinggalan kayak apa sih itu IoT? Gitu. Pasti kan, loh ngapain kamu nggak tahu gini. Apalagi sekarang ada Gemini ya, tanya aja Gemini apa itu IoT, ya udah cari kan pasti muncul, kita dengan jawab selesai kan, gitu. Oke, berarti nggak ada alasan nih buat kita sebagai Gen Z gitu untuk ya kita tidak tahu gitu Ya, semua untuk serba menghindar, digital gitu. Iya. kita udah nggak bisa lagi menghindari itu gitu loh. Ya sesimpel kalian pakai smartphone lah gitu. Setiap kali update pasti ada sistem baru, pasti Instagram atau mungkin WhatsApp atau apa pasti akan ada update. Oh lagi ada fitur apa, ada apa. Apakah kita mau ngeblocking itu? Nggak bisa. Gitu. Oke, begitu teman-teman. Lalu gimana nih? Saya minta motivasi Bapak kepada para pemuda-pemuda saat ini gitu. Kalau ngomongin pemuda berarti jangan panggil Bapak, berarti panggil Mas ya. Karena aku juga masih generasi umur 30-an gitu ya. 30 baru 30 sih alhamdulillah. Nah, yang pertama buat teman-teman nih gitu ya yang mungkin seumuran Mbak siapa namanya tadi? Regita. Mbak Regita gitu ya. Masih awal, manfaatkan waktumu ya kan, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, cari experience sebanyak-banyaknya, pastinya juga cari ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan cuman berkungkung di dalam kampus doang gitu. Karena di luar kampus itu dunia itu sangat luas. Gitu. Jadi aku dulu penyesalan awalku dulu di kampus adalah aku nggak banyak keluar kampus di semester awal ya gitu. Untungnya memang di semester 4 aku udah kerja di Dilo pada waktu itu di part of Telkom gitu ya, yang memang akhirnya dari situ saya dapat banyak relasi, dapat ilmu yang mungkin saya nggak akan dapetin dari kampus. Kalau boleh jujur nih, sorry kalau misalnya ada Bapak Ibu dosen yang denger ya, tapi saya yang implementasi teori yang saya dapatkan di kampus dengan yang sekarang saya kerjakan mungkin hanya 5-10%. Biasanya apa? Ya itu kita harus belajar dari sendiri, trial sendiri, kemudian juga belajar dari orang yang sudah jalankan. Apalagi teman-teman sekarang kan referensinya banyak banget, literasinya banyak banget di internet, di WhatsApp group misalnya itu, di Facebook group atau apapun itu ya, banyak channel itu. Tapi ya itu tadi, semakin banyak channel sekarang membuat kita merasa bahwa semua itu biasa aja. Itu bahayanya. Nah makanya kenapa kok anak sekarang, mungkin kalau tadi saya sempat ngobrol dengan teman-teman Bapak Ibu dosen di sini, bahwa teman-teman harus punya spesifikasi keahlian dari sekarang, dari semester 1 atau semester 2 lah mungkin ya. Berarti gitu. kita harus mengembangkan potensi dalam diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus menentukan dulu nih potensi kita di mana, lalu kita mencari relasi seluas-luasnya begitu. Iya, betul. Jadi kayak misalnya kamu kepingin jadi konten kreator nih gitu. Apa cita-citanya dari kita? Saya kebetulan pengen nih jadi konten kreator sama pengisi suara. Konten kreator atau voice over ya. Apa yang kamu lakukan sekarang? Ya pasti akan belajar gimana caranya jadi konten kreator. Bagaimana caranya untuk jadi voice over. Apakah bisa dengan cara belajar sendiri? Nggak bisa. Harus ada orang lain. Oh ini voice overmu bagus, oh ini kurang bagus, ini jelek, ini kurang ini, oh ini udah bagus banget, ini perlu ditingkatkan ini. Kan butuh orang lain yang menilai, betul kan? Nah, akhirnya kekuatan di komunitasnya, gabung komunitas voice over. Konten kreator juga kayak gitu. Kamu kan pasti butuh nanti seorang editor. Mungkin kamu edit sendiri, ya mungkin lah, tapi mungkin nggak ada waktu untuk kamu cari konten, syuting,
edit sendiri, publish sendiri, nanti kalau cari duit sendiri kayak gitu ya. Nah pasti kan butuh tim, butuh orang lain, dan mungkin juga akan membutuhkan konten kreator yang lain untuk kamu mungkin referensinya, kolaborasi dan sebagainya. Sekarang udah eranya kolaborasi kan gitu. Nah kalau kamu makanya nanti cari relasi sebanyak-banyaknya, cari referensi sebanyak-banyaknya. Sekarang banyak banget referensi, gampang banget. Kamu tinggal cari di YouTube atau di Gemini atau di Google atau apapun itu, kamu bisa explore itu gitu. Dan memang ya tadi bahayanya kalau kamu terlalu, sekarang teman-teman udah terlalu banyak referensi. Bahkan saya sendiri ngerasain sendiri bahwa kita terlalu referensi, akhirnya kita nggak fokus ke satu titik. Nah untuk teman-teman nih, mumpung yang masih baru, cari satu titik di mana teman-teman kepingin dikembangkan, kepingin jadi keahliannya. Oh Mbak Regita seorang content creator, oh Mbak Regita seorang voice over, oh Mas ini sebagai seorang ini. Karena saya dulu waktu kuliah itu tuh bingung, saya maunya kemana, ke hustler, hipster atau hacker, tahu nggak istilah itu? Itu namanya triangle startup. Mungkin Hustler, bisa dijelaskan Pak. Hustler itu bisnis. Jadi memang orang-orang kayak ya nanti namanya kerennya CEO ya, yang memang ngurusin tentang bisnis, finance, marketing dan sebagainya, itu hustler. Hipster itu desain, ya yang mikir kreatif, branding, packaging, pokoknya semua hal terkait dengan desain dan creativity itu si hipster. Ada lagi yang ketiga hacker, itu teman-teman yang jago ke teknologinya, ke IT gitu ya? product developmentnya dan sebagainya. Nah saya dulu itu waktu kuliah memang masih di antara tiga hal itu. Aku jadi apa nih, jadi desainer, jadi developer, atau jadi bisnisnya, jadi CEO-nya gitu, jadi di fokusnya. Nah akhirnya itu harus validasi gitu kan ya. Akhirnya saya cobain semuanya. Nah nanti kalau teman-teman masih bingung nih, cobain aja semuanya gitu. Jadi content creator iya, jadi voice over iya, jadi bintang film iya misalnya gitu ya. Mau jadi beauty vlogger iya, terserah, coba aja semuanya. Kalau misalnya masih ragu gitu ya. Nah baru setelah itu cari mana yang paling punya value. Nah saya dulu waktu semester setelah di Dilo, akhirnya saya menemukan value saya adalah di bisnis. Karena saya pernah nyoba ngoding saya cuman setahap, misalnya kayak ngomongin 1 sampai 100, coding saya cuman di tahap 30, habis itu udah mentok nih. Saya butuh orang lain untuk ngerjain codingnya gitu. Ya udah, berarti akhirnya bukan spesialisasi saya di sini, tapi saya tetap belajar gitu. Kemudian akhirnya coba ke desainer nih gitu, ke hipster nih. Kemudian saya coba, ternyata ada yang lebih jauh daripada saya gitu kan ya. Dan ternyata jauh banget perbedaannya. Akhirnya apa yang dilakukan, ya udah, karena memang satu-satunya yang pada waktu itu di Komal, waktu di 2000 yang aku tadi cerita startupku di kampus, hanya aku jadi positioning jadi CEO, jadi hustler di situ. Ya udah, aku tak di bisnis aja deh, aku yang jualan, kalian yang developer, kamu yang desainer. Makanya itu nanti teman-teman harus mulai misalnya kayak dari startup nih gitu, bikin dari sekarang gitu, trial error dan sebagainya. Pasti akan ada negatifnya, akan pasti dapat keuntungannya. Iya. Saya dulu startup pertama yang Komal Tekno itu masih first project, ingat banget itu dibayar 10 juta. Keren banget. Gitu. 10 juta, kemudian project kedua itu 15 sampai 20 juta, itu ngerjain sistemnya SPBU. Itu udah gede banget menurut kita, dan itu di level mahasiswa itu sangat wow. Tapi kalau sekarang aku ngeliat itu kecil banget gitu. Nah kalau dulu mungkin wow. Nah tapi akhirnya ketemu di saat kita drop, kita pecah kongsi, kita nggak sepakat dan sebagainya. Akhirnya ya udah, setelah lulus ternyata ada satu yang terima di Thailand, ada yang satu kerja di Jakarta, ada yang satu kerja di Surabaya. Ya udah, akhirnya kita buyar. Nah itu mumpung teman-teman belum bekerja, belum mikirin uang bulanan ya kan. Nah teman-teman harus mulai dari sekarang nih, trial error, coba aja bikin startup kecil-kecilan lah gitu, entah jualan apalah, nggak harus digital gitu, tapi mungkin implementasinya digitalisasi silakan, entah itu bikin, tapi jangan mas aku thrift aja ya, karena sekarang lagi thrift mulu gitu. Kalau misalnya ngikutin tren, dicek lagi trennya seperti apa. Berarti kita harus meng-cross check ulang begitu. Nah harus cek lagi potensinya ke depan seperti apa, kemudian prospeknya, terus kemudian disampaikan, disandingkan dengan mungkin perbandingannya kemampuan kita sejauh mana, teman-teman punya keahlian di mana. Kalau misalnya udah punya keahlian ini, ya udah jalanin aja itu gitu kan ya. Misalnya ada satu yang jago masak nih gitu, aku jago masak ayam goreng, ya udah bikin restoran ayam goreng, selesai. Tapi nanti dibandingkan dengan ayam goreng yang lain nih, misalnya ayam goreng A, B, C, D, E, ini value-nya apa? Oh ini kekurangannya ini, ya udah aku yang bikin yang
versi yang berbeda misalnya. Tapi terkadang pemuda-pemuda sekarang tuh kayak ketrigger ini FOMO doang gitu. Jadi kayak modal nekat gitu, Pak. Biasanya aku nyoba jualan deh, modal nekat nih gitu. Biasanya pas dicoba kok gini, udahlah nggak jadi gitu. Ya kalau punya modal gede nggak masalah gitu, misalnya kayak orang tuanya bupati atau orang tuanya PNS atau yang misalnya ngasih supportnya gede, nggak masalah, it's okay gitu, namanya kan nama usaha, kita berusaha kan gitu, nggak masalah. Cuman memang kalau untuk teman-teman yang kayak aku nih misalnya basicku nol dan memang tidak ada apa ya bahasanya itu, tidak ada background yang memang bisnis, orang tua aku juga cuman guru gitu kan ya, yang memang nggak ada background bisnis sama sekali, aku juga nggak diajarin bisnis dari awal gitu. Nah akhirnya aku mulai dari nol kan istilahnya kan gitu. Kalau katanya kan ini bukan pewaris, apa sih? Bukan pewaris tapi sebagai merintis Ya, gitu. perintis bukan pewaris. Bukan Gitu kan ya. pewaris. Nah sebagai teman-teman perintis apalagi yang dengan modal yang terbatas, validasi atau mungkin verifikasi ide itu, atau kalau bahasa startupnya itu idea validation itu penting. Ya, jadi bagaimana kita nyiapin nanti mulai dari idenya kayak apa, rencananya kayak gimana, prototipenya kayak gimana, itu harus matang. Kalau udah matang baru Kita eksekusi. langsung mencoba eksekusi gitu. Dan itu perhitungannya harus rigid gitu, karena memang apa ya, itu tadi pasti kan untuk kepinginnya mengurangi resiko sebanyak-banyaknya kan gitu, jangan sampai rugi terlalu besar gitu. Nah kalau misalnya teman-teman yang duitnya udah banyak, modalnya udah gede, ya silahkan gitu kan ya, nggak apa-apa. Nah FOMO itu jadi hal yang negatif kalau misalnya memang terlalu berlebihan dan juga memang tidak konsisten atau tidak sustain. Misalnya lagi seneng ini terus habis itu nggak FOMO akhirnya hilang Update lagi kebiasaan. yang baru gitu. Kayak dulu misalnya contoh kita ngomong kesehatan ya, nge-gym mulu habis itu hilang nih, nggak FOMO lagi nge-gym, akhirnya nggak jadi nge-gym, akhirnya gendut lagi misalnya kayak gitu kan ya. Ini korban FOMO nih gitu. FOMO nge-gym dulu ya sebulan 2 bulan, habis itu udah nggak FOMO lagi, ya udah balik lagi. Nah ini yang kurang baik. Jadi kalau FOMO pun nggak apa-apa, tapi yang penting sustain. Kalau udah nggak FOMO ya udah tetap lanjutin itu selama memang itu bagus. FOMO juga nggak baik kalau misalnya yang di FOMO-in itu juga negatif. Iya, Ya kan? benar sekali. FOMO yang apa ya? FOMO negatif itu apa ya? Misalnya FOMO-nya itu berita-berita Iya, hoax sekarang. ya itu kan ya, suka-suka membuat keributan misalnya kayak gitu ya. Provokator biasanya. Ngasih komen-komen haters gitu kan. Itu kan FOMO sebenarnya. FOMO. Oh ini ada konten yang bagus nih, aku bikin hate speech deh biar terkenal gitu ya. Iya. Bukan kayak gitu. Biar kelihatan keren kadang guys. Banyak cara gitu kita jadi terkenal dengan cara yang baik kayak gitu kan. Ya walaupun ya orang Indonesia masih rata-rata mayoritas masih suka berita negatif sih gitu. Tapi ya kalau bisa sih jangan. Nah, maka dari itu kita sedari dini gitu harus mempelajari dan harus mulai cross check gitu, mana berita yang benar, mana berita yang tidak, dan itu memberikan kita dampak positif ataupun tidak begitu. Yes, betul. Oke teman-teman, tak terasa kita sudah di penghujung bincang-bincang pada sore hari ini. Terima kasih Bapak atas ilmu yang baru, Ya, atas sama-sama. pengetahuan yang baru. Dari sini juga saya belajar banyak tentang yang namanya artificial intelligence ini. Lalu juga saya belajar banyak tentang yang namanya bisnis dan lain sebagainya. Mungkin kita di next bisa bincang-bincang lagi Bapak. Siap. Oke, terima kasih juga untuk motivasi yang sangat berharga sekali bagi kita dan teman-teman di rumah yang menonton. Oke teman-teman, kali ini saya tutup dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis, and terima kasih, see you, bye-bye.